Hai, assalamualaikum semuanya. Welcome to my YouTube channel. This is my first video. Pertama-tama aku mau kenalin dulu, nama aku Adela Setiawan. Umur aku 22 tahun, aku biasa dipanggil Adel. Di video pertama aku mau share ke teman-teman semua mengenai my weight loss story atau my diet journey. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Aku ceritain dari awal aku SD ya. Jadi saat aku SD, badan aku itu kurus banget. Anak SD pada umumnya gitu loh yang suka main di lapangan, dekil. Di kelas 4 SD, mama aku sempat ngasih aku susu karena aku males banget makan. Nah, susu itu akhirnya yang membuat aku nafsu makan. Tapi kebablasan lah nih, sampai aku kelas 6 SD aku udah mulai gemuk banget dengan tinggi aku yang masih sekitar 150 berapa gitu. Berat aku mungkin udah di atas 50 kilo dan keluarga aku adalah keluarga yang gemuk, dan aku saat SD dan SMP itu tinggal sama nenek aku. Tahu kan kalau misalnya rumah nenek tuh gimana sih, kita kayak dikasih makan banyak, dibolehin jajan, dibolehin makan apapun gitu. Dia punya 4 cucu dan dia selalu nanyain ke cucunya hari ini mau makan apa. Jadi setiap orang punya menu beda dan dia selalu membuatkan itu. Kalau malam aku suka banget minta dibeliin pecel lele. Saat aku SMP itu aku gemuk, tapi kayaknya aku merasa tidak segemuk itu karena kan saat SD dan SMP masih banyak teman-teman aku yang lebih gemuk. Pada saat itu juga belum terlalu memperhatikan penampilan kita kayak gimana kan. Sorry ya, aku agak lirik-lirik karena aku bikin catatan atau poin-poin biar yang disampaikan tuh benar gitu. Terus saat aku SMP, aku kecanduan game online yang membuat aku punya habit buruk nih. Aku jadi males sekolah, sering bolos sekolah. Terus habis itu aku kerjaannya cuma begadang dengan cuba atau jajanan cuba kan. Terus habis itu dengan ciki-cikian di atas meja, dan biasanya aku makan dengan Indomie goreng 2, pakai bakso, pakai sosis, dan pakai nasi. Dan itu setiap hari aku lakukan. Aku kan emang punya 3 sahabat gitu loh di SMP. Nah, mereka itu kurus-kurus badannya. Aku sih nggak pernah minder karena gini loh, pada saat itu pula kita belum secare itu sama penampilan. Teman-teman aku 3 orang ini yang akhirnya membantu aku untuk nggak main game online lagi gitu. Tapi dengan main sama 3 orang ini tidak membuat aku kurus. Bukan berarti dengan aku berhenti game online aku nggak ngambil lagi ke sana. Karena main sama 3 orang ini aku tuh kerjanya makan mie ayam, makan bakso, makan nasi goreng, terus aku jajan riso. Aduh, pokoknya semua makanan-makanan yang enak di SMP aku itu aku jajanin sama temen aku pasti. Karena zaman kita SMP, aduh lebih nafsu makan banget kan. Nah, di antara kita bertiga itu aku yang paling gemuk. Cuma aku tuh nggak nyadar-nyadar gitu loh, nggak yang kayak Aduh, gue gemuk tuh gue harus kurus. Belum ada fase itu. Dengan habit aku yang sebelumnya main game online, Makan mie goreng double, pakai sosis dan pakai bakso, terus makan nasi goreng, makan kue tiaw dan lain sebagainya bareng sama temen aku itu. tanpa disadari saat aku lulus kelas 3 SMP mau ke SMA, tinggi aku 160 cm atau 164 cm, aku lupa, sekitar segitu, dengan berat 70 kilo. Aku nggak nyadar banget, parah banget. Karena aku udah misah nih sama teman-teman aku, dan aku emang tipikal orang yang susah beradaptasi, akhirnya di kelas 1 SMA aku main game online lagi. Karena kan teman-temannya masih baru, masih malu-malu buat main dan lain sebagainya. Akhirnya saat aku main game online itu, ya kembalilah aku dengan habit aku yang makan sambil main game dan begadang itu. Tanpa disadari selama kelas 1 SMA dengan kebiasaan aku kayak gitu, akhirnya berat aku ternyata sampai ke 75 kilo gitu loh, terus-terus naik kan. Ya aku juga masih belum care sama penampilan aku gitu. Nah, terus aku sudah mulai dibully, dikatain bayi dugong. Jahat banget ya orang-orangnya. Pokoknya dikatain gendut loh, bayi dugong, kayak sampai aku sering banget kayak lengan aku ini ditonjok-tonjokin, kayak ya bercanda sih, ngerti, cuma kayak sakit hati aja. Iya, saya tangan lo kayak samsak. Sedih, jahat banget orang-orang. Cuma di situ gue masih gak nyadar. Nah, di kelas 2 SMA akhirnya aku berhenti games karena aku mulai deket nih sama temen-temen aku. Salah satunya namanya Sela. Hai Sel. Nah, dia ini pinter dan cantik banget, dan dia yang ngajarin aku segala mata kuliah yang aku gak bisa. Akhirnya si Sela inilah yang membantu aku lepas dari games online. Dia tuh suportif banget loh, dia tuh gak pernah ngatain kayak, ih lo gendut banget sih, dia lo jelek banget. Dia tuh gak pernah sama sekali, tuh gak, yang masih satu circle aku tuh semuanya suportif banget. Tapi walaupun aku tidak main game online dan tidak ngambil itu, tapi aku main sama temen aku dan dari dan ke tim. Tau kan kalian pasti makan di sana. Kadang aku suka makan bakso sama temen aku di rumahnya, terus kayak aku suka makan ayam, nasi goreng dan lain sebagainya. Dan itu berlanjut sampai aku kelas 3 SMA. Sampai aku kelas 3 SMA, aku bimbel kan. Bimbel itu pulangnya malam dong. Nah, setiap pulang malam aku selalu makan soto dan nasi goreng sama temen aku. Ya udah, begitu aja habit gue. Terus
Ya saat itu teman-teman aku belum terlalu memperhatikan penampilan ya. Ya mungkin ada beberapa di antaranya yang emang udah badai udah cantik-cantik gitu loh. Tapi kalau aku pribadi punya teman-teman yang seperti itu, yang baik banget, yang nemenin aku terus. Jadi ya aku juga nggak pernah insecure saat itu. Terus pas aku lulus SMA, aku bertemulah lagi sama temen aku nih yang di SMP. Kan kita lagi liburan. Nah, salah satunya adalah Hasna. Nah, si Hasna ini setelah lulus SMA dia berubah banget. Berubahnya tuh kayak tadinya kan dia sama kayak aku tuh, kayak dekil, hitam gitu. Nah, terus dia kayak jadi bersih, pinter make up dan lain sebagainya. Terus sampai kayak aku sharing sama dia, terus dia ngajarin aku banyak hal lah. Dia ngajarin aku, lo kayak ini deh, pakai ini, skincare ini. Nah, terus aku ikutin tuh dari mulai rambut segala macem lah. Terus singkat cerita, aku masih di titik minder. Karena saat aku jalan sama dia, ya dia center of attention-nya, tapi ya aku kayak minder banget, aku jalan sama dia tuh kayak sampahan gitu. Walaupun si Hasna ini nggak pernah kayak, ih lu jelek banget, nggak pernah kayak gitu, dia nggak pernah malu temenan sama gue gitu. Cuma aku sendiri sih yang nyadar, karena emang aku punya sifat dasar insecure gitu loh, aku nggak pedean. Terus akhirnya aku memutuskan, oke udah deh, gue diet nih Has, gak bisa kayak gini nih. Saat aku wisuda SMA, tuh aku sampai 90 kilo, malu banget. nah mama aku akhirnya ngajak aku ke akupuntur. Dan aku juga pernah diajak ke dokter gizi, tapi it doesn't work for me. Akhirnya aku diet dengan cara aku sendiri. Jadi aku nemu satu ASFM orang, aku lupa banget siapa, sorry kalau misalnya aku inget bakal aku insert. Dia ini ceritalah, dia dari 100 kilo sampai ke 55 kilo. Dia makan roti gandum dan selai kacang setiap harinya. Karena aku gak suka selai kacang, akhirnya selai kacangnya aku ganti jadi susu kental manis. Aku ikutin cara itu. Pagi aku makan roti gandum sama susu kental manis, siang aku makan ayam bakar, sorenya biasanya aku nggak makan, atau enggak kalaupun aku mau makan, aku biasanya cuma ngeganjel pakai roti gandum 1 lembar. Itu berlangsung selama 1 bulan. Jadi kalau misalnya diajak nongkrong atau diajak ketemu sama temen-temen aku cuma mesen teh manis panas. Selama sebulan aku menjalani diet itu, aku turun 7 kilo. Nah, itu dari 90 kilo sampai ke 83 kilo. Aku udah mulai semangat nih. Nah, di bulan kedua aku diet, kebetulan saat itu bulan puasa. Aku buka puasa sama sahur cuma pakai roti gandum gitu loh, 1 lembar. Selama sebulan aku menjalani itu dan itu works banget sampai aku turun 10 kilo. Jadi aku udah di 73 kilo dalam waktu 2 bulan, dari 90 sampai ke 73 kilo. Ada titik dimana aku jenuh, aku stuck banget di 73 kilo. Saat itu aku main satu aplikasi, mungkin kalian tahu, namanya aplikasi Secret. Aku chattingan lah sama satu anon. Aku chattingan sampai berlanjut di BBM. Aku cerita semuanya. Terus di hari itu juga dia langsung bilang, kalau mau kurus temuin gue sekarang juga di GBK jam 12 siang. Bayangin jam 12 siang. Terus aku bilang, gila jam 12 siang, panas banget. Terus dia bilang, ya lo mau kurus atau enggak? Akhirnya tanpa pikir panjang, emang dasar bodoh gitu kan, zaman baru lulus SMA. Dan saat itu, saat teman-teman aku lagi si SBMPTN, aku udah keterima SNMPTN, jadi gue temuin orang ini. Aku ketemu sama si orang ini ngebantu aku banget nih. Dia temenin aku lari di GBK sampai 3 putaran, minimal 3 putaran. Terus dia bantuin aku workout dan lain sebagainya. Nah, selama 3 minggu tuh kayak gitu. Jadi kayak seminggu 3 kali kita ketemu untuk lari. Kenapa selama 3 minggu? Karena di minggu keempat aku harus pergi ke Purwokerto, harus ngurusin kosan dan kuliah aku di Purwokerto. Karena aku dapet SNMPTN di Unsur. Nah, selama 3 minggu workout sama dia itu, dengan pola diet gue, seperti biasa, gue akhirnya bisa turun. Yang tadinya stuck dari 73 nggak bisa turun lagi, akhirnya gue bisa turun ke 70 kilo. Terus pas gue kuliah, kita masih keep in contact, gue masih cerita-cerita. Akhirnya di tahun 2015, awal gue ngekos, berat gue 70 kilo dengan tinggi 168 cm, gue masih minder karena masih banyak banget orang yang nyinyirin gue. Kayak, ih kok gendut kayak gitu loh. Nah, gue tuh kan emang self-esteemnya sangat rendah gitu, kayak insecure-nya gampang banget. Gue masih terus menjalani diet gue. Gue tuh adalah kalanya gue homesick, nangis-nangis. Kan dokter di sini dibully gendut gitu. Padahal gue udah capek itu diturun 20 kilo masih bilang gendut. Iyalah masih 70 kilo gitu loh. Orang kan nggak tahu, sedangkan orang-orang itu masih baru gitu kenal gue. Nah, terus di awal perkuliahan gue naksir lah sama satu cowok di kampus gue. Kita kayak beda fakultas gitu. Jadi ceritanya belum ospek lah. Baru mau ospek kayak seminggu sebelum ospek, sering jalan sama dia. Tapi pada akhirnya gue di PHP-in lah. Gue tuh berpikir kayak, kenapa gue di PHP-in apa karena gue gendut ya? Gue tuh masih berpikir kayak gitu. Karena gue tuh benar-benar se-insecure itu orang. ya gue masih terus dong diet,
diet sampai awal ospek gue tuh bisa dari 70 kilo sampai ke 68 kilo. Nah sebenarnya di situ badan gue udah nggak terlihat gemuk, tapi gue masih nggak pede karena inner circle gue itu rata-rata kurus-kurus semua. Nah selama gue di Purwokerto, gue cuma pulang ke Jakarta itu sebulan sekali, dan itu cuma Sabtu Minggu untuk cheating day. Dan cheating day gue pun saat itu ditemenin sama si A ini, temen gue yang ketemu di Secret ini, si A ini. Nah, si A ini yang membantu gue kontrol untuk cheating day. Jadi di saat cheating day emang sama dia gitu loh, dianterin lo mau makan apa, tapi dia selalu ngingetin gue nggak boleh sebanyak itu gitu. Jadi ya gue terkontrol dan gue udah terbiasa untuk makan gak banyak gitu. Dengan pola hidup yang gak sehat di kosan, karena jarang makan, males keluar, gue males delivery order, terus gue juga irit banget saat ngekos, gue punya temen dikit, gue bisa nurunin dari 68 sampai ke 64. 64 tuh gue lumayan stuck tuh. Sebenarnya udah oke-oke aja lah menurut gue, kayak ya udahlah gitu. Dibanding 90 kilo yang lalu gitu kan, udah mending banget. Nah, tapi namanya manusia emang gak pernah bersyukur. Akhirnya gue ikut catering mayo. Gue lupa berapa hari, 2 minggu deh kayaknya gue catering mayo. Beneran tuh gue bisa turun dari 64, kan tadinya stuck banget ya, 64 sampai ke 59. Tapi setelah gue berhenti catering mayo ini, ya gue naik lagi, karena pada dasarnya catering mayo cuma membantu lo untuk turunin kadar air lo aja. Itu setahu gue ya, cuma kalau di gue kayak gitulah intinya. Gue naik lagi sampai ke 62, jadi kayak cuma 2 kilo. Pas semester 1 mau ke semester 2, gue lagi ujian akhir semester, gue kembali patah hati lah. Gue deket sama orang cuma 2 minggu, terus gue di PHP-in gitu. Lagi sedih banget gitu ya kan, gue di kosan doang, gue ngurung diri, gue gak mau makan, gue cuma makan roti gandum yang ada di kulkas. Itu nggak baik banget sih, kayak itu menurut gue kayak diet paling ekstrim yang pernah gue lakukan. Tapi itu nggak diet gitu lah, emang lagi sedih aja gitu, nggak mau keluar kosan. Itu yang membuat gue sampai turun dari 62 sampai ke 57 kilo. Gue nggak tahu selama cuma 2 minggu kayaknya deh. Mulai dari situ gue udah nggak insecure lagi tuh, karena kan dari 57 udah lumayan banget kan dengan tinggi gue. Setelah gue UAS, gue main-main lagi, gue balik ke Jakarta, gue main-main lagi, ya gue udah nggak insecure. Tapi gue tetap jaga makan gue sampai berat gue bisa turun ke 54 sampai 56, gue lupa berapa, pokoknya sekitar itulah range-nya, 54 paling gemuk 56. Terus pas gue semester 2, gue udah mulai tuh nggak ngejaga makan, karena kayak ya udahlah gue udah sampai target ini, jadi kayak gue makan apa aja, cuma masih dengan kadar dan batas wajar sih. Cuma gak se-ekstrim dulu gitu intinya gue ngejaga makan gue. Nah, pas semester 2 itu gue makan apa aja dan menimbulkan efek sakit. Gue bolak-balik ke Jakarta untuk berobat karena ternyata gue sakit radang usus, dan memang gue sudah punya mah kronis dari gue SD. Radang usus dan mah kronis itu diakibatkan karena perut gue yang tadinya diet udah steril nih, terus diisi sama makanan-makanan kotor lagi. Jadi itu yang membuat perut gue tidak terbiasa. Nah, selama proses sakit itu, kuliah gue lumayan berantakan banget di sana karena gue sampai nggak ikut UTS. Intinya karena gue sakit, kuliah gue berantakan gitu. Itu efek gue diet dan tidak menjaga pola makan bersih lagi. Ya karena dietnya ingin dilihat orang lain, bukan karena sayang diri sendiri dan merubah habit. Sampai kelar semester 2, gue ceritanya udah pacaran, terus gue putus sama mantan gue. Nah terus, lagi-lagi galau gitu. Nah terus sampai nggak makan gitu 4 hari, terus nyokap gue lagi umroh, jadi di Jakarta nggak ada yang nemenin. Terus itu baik banget sih, jangan ditiru, jangan ditiru. Karena itu nggak baik banget buat diri kalian sendiri, kayak nyiksa badan lo sendiri intinya gitu loh. Dari 56 saat itu, sampai gue turun ke 52 kilo. Dengan kondisi badan gue yang kayak gitu, gue sakit-sakitan, akhirnya nyokap gue memutuskan untuk udah deh, kamu pindah aja ke Jakarta, kamu kuliah aja di sini. Di tahun 2016, akhirnya gue pindah ke kampus baru. Kampus gue tuh orang-orangnya lumayan open-minded banget, jadi nggak ada tuh body shaming. Udah kalau emang gemuk selama lo pede ya udah. Terus karena gue udah merasa nyampe ke goals fisik gue nih, timbangan gue 52 kilo, gue tidak pernah memikirkan
untuk diet lagi. Gue hanya konsen untuk belajar karena saat itu gue udah ambisius belajar, gue juga nggak mikirin fisik, terus orang yang support gue juga tidak menuntut gue untuk kurus atau gimana-gimana lagi karena gue udah mulai bisa menata diri gue dan gue udah mulai tuh self love banget. Tapi karena gue setiap semester yang mengerjakan project, terus gue kuliah siang dan pulang malam dan baru kerja kelompok malam, gue baru makan jam 9 malam dan makannya itu kayak bakso, nasi goreng, terus pecel lele dan lain sebagainya. Ya begitulah siklusnya lagi terulang. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2018 akhirnya gue naik lagi dari 52 sampai ke 56 kg. Ya udah gitu, awalnya kayak masih ya udahlah masih 56 kg, belum ada yang bilang gue gendut kok. Di tahun 2018 dengan berat gue 56 kilo, gue tuh masih cuek banget karena kan gue pikirnya Ya lah masih 56 kilo ini, nanti juga mau diet gue bisa nurunin lagi, dulu gue bisa kok. dan kebetulan di tahun 2018 gue deket sama orang yang doyan makan juga, jadi Dan gue diajak makan nasi bebek, makan bakso, makan ini. Dan itu setiap malam. dari 2018 ke 2019 itu gue kembali tidak sehat. Padahal gue udah sembuh tuh tadinya dari radang usus. Dikarenakan gue kembali makan makanan kotor. Yang lebih parah lagi, kondisi psikis gue tuh nggak baik banget karena setiap kali gue habis makan tuh Terus gue kayak nyesel, terus gue oke, gue harus diet lagi. Terus habis itu gue batal sehari aja, terus gue langsung kayak makan banyak, terus kayak gue diet lagi. dan itu berlanjut sampai September 2019. Saat itu gue magang, terus gue skripsian dan gue lanjut kuliah S2. Itulah yang membuat gue stres kan tuh. Ujung-ujungnya gue makan karena kan gue baru pulang malam, terus kayak di kantor kalau misalnya lagi ngerjain kerjaan jajan. Saat itu berat gue awal masuk tempat magang itu sekitar 60 kg. Tapi karena habit gue kayak gitu selama 3 bulan, di Desember 2019 berat gue 65 kg. Awal 2020 setelah gue magang, akhirnya gue liburan ke Thailand. Karena pergi sama mama dan sama tante gue, ya gue kerjanya makan doang. Gue cuma kayak sekitar 5 hari di sana, tapi gue bisa naik 2 kilo. Jadi kayak dari 65 sampai ke 67 kilo. Jadi di 67 kilo itu, gue kan waktu itu sempet foto sama nyokap gue sama tante gue. Emang tante sama nyokap gue tuh punya badan yang gemuk kan. Pas gue ngeliat foto kita, Kok badan gue udah gemuk banget gitu loh. lihat badan gue, foto gue, dan timbangan gue kayak gitu. Di tanggal 14 Januari 2020, akhirnya gue memutuskan untuk diet lagi. Tapi, karena gue mengingat saat kemarin gue diet ekstrim dan gue sakit radang usus besar, gue mikir, Oke, gue pengennya diet sehat nih, gak nyiksa diri gue bisa enjoy, gue bisa nikmatin, gue gak memaksa badan gue untuk turun banyak, tapi malah menyiksa kondisi tubuh gue. akhirnya Maret 2020 ini gue bisa turun 11 kilo dari 67 ke 56 dengan diet yang lebih enjoy, yang gak nyiksa diri gue kayak dulu, dan gue lebih nothing tulus gitu loh. Gue mau kurus bukan karena orang lain, ya karena diri gue, karena gue sayang sama diri gue sendiri. Bedanya diet gue yang dulu dan sekarang, ya gue lebih ikhlas ngejalaninnya gitu loh. Gue gak merasa tersiksa. Nah, singkat cerita, sampai sekarang gue masih diet dan gue masih punya target sampai ke 52 kilo. Jadi doain ya teman-teman. Nah, itu tadi cerita mengenai perjalanan diet gue. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin lagi mau menjalani diet atau yang lagi struggle atau stuck berat badannya. Intinya pesan dari aku, kalau misalnya kalian emang mau kurus, ya kalian harus konsisten, terus kalian harus sayangin diri kalian, dan yang jelas kalian gak boleh nyerah sama sekali, karena semua bakal indah pada waktunya. Nah, kalau kalian suka dan tertarik sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena di video selanjutnya gue bakal sharing mengenai makanan, tips diet, dan cara gue menurunkan berat badan selama ini. Thank you for watching, see you on my next video, dadah!